kelihatannya tuaan saya. Saya lihat tadi pelan-pelan dari jauh, ubannya beliau baru 2-3 helai. Pas saya ngaca di HP sudah banyak kali ubannya. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan selalu dapat mengabdikan dirinya untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati pimpinan lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Cabang Karangtengah, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Suhaimi, Al-Mukarram Bapak Murtad ISPD, juga Ibu Lilis Khalisah dari hadir, Lilis Saudah, orangnya mana? Nggak ada ya. Lagi keperluan. Nah, kita doain nih ibu-ibu segenap dewan guru At-Taqwa yang ada di lembaga Yayasan At-Taqwa, semuanya hidupnya biar berkah, biar ikhlas dalam mendidik anak-anak kita, menciptakan generasi yang berkualitas. Juga yang sama-sama kita hormati Ibu Lurah Desa Pusaka Rakyat. Ini sebetulnya saya juga mengundang suami beliau, namun karena ada satu dan lain hal barangkali beliau belum bisa hadir. Ibu-ibu pengurus yang baru saja dilantik serta seluruh jamaah wali murid yang berada di bawah naungan lembaga Yayasan At-Taqwa Cabang Karangtengah. Teriring doa buat kita semua. Semoga Allah berikan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa berada dalam dekapan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu hadirat sekalian, ini alhamdulillah kita pengajian nggak sampai jam 12, kecuali kalau saya ceramahnya 2,5 jam. Kalau saya ceramah jam 2,5 jam ini kita lewat dari jam 12. Insya Allah jam 10:30 kita selesai. Yang pertama, informasi yang bisa saya sampaikan, Bu, bahwa tadi saya saat duduk ditanya, guru, ini pengajian kita apa namanya? Saya bingung. Sebentar, saya mikir. Namun kemudian Allah berikan inspirasi bahwa insya Allah pengajian kita namanya adalah Azkiyah. Azkiyah itu merupakan kata jamak dari takwa. Jadi Azkiyah artinya adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua yang berada di bawah naungan lingkungan lembaga Yayasan At-Taqwa menjadi orang-orang azkiyah, dalam arti menjadi orang-orang yang takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini resmi lah, Bu, ya. Pengajian kita kalau ditanya pengajian apa, namanya pengajian azkiyah di bawah naungan Yayasan At-Taqwa Cabang Karangtengah. Kemudian saya sebetulnya nggak ceramah kali ya, masa yang lantik saya, yang ceramah saya amplopnya uangnya kan. Hah? Lemparin. Saya insya Allah tuh buat amplop, demi Allah saya belum pernah makan amplop, dan saya nggak pernah berani makan amplop. Isinya kali, demi Allah boleh tanya orang-orang yang dekat dengan saya, belum pernah saya kalau pulang ceramah saya buka amplop isinya saya gaduh. Artinya saya juga emang kagak doyan, Bu, kecuali udah jadi nasi. Nah itu sih saya makan dah. Jadi insya Allah kita semua ngaji juga landasannya lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa.
Dan ini merupakan proses buat kita, Bu, bahwa orang yang sedang menempuh jalan menuju kebaikan seperti ngaji adalah proses untuk kemudahan kita menuju menggapai surganya Allah. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju kebaikan, maka Allah pastikan kemudahan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu dari rumah tadi niatnya semata-mata thalabul ilm, ini menyebabkan kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, mau kita masuk surga? Ntar kita kumpul begini nih Bu, enak ini. Ntar misalkan ibu-ibu masuk surga Jannatul Firdaus, teman-teman ibu-ibu masuknya di Jannatul Naim, wali murid kelas 1 di Jannatul Firdaus, wali murid kelas 3 berada di Jannatul Naim. Dan nanti kita semuanya bisa, Bu, silaturahmi kumpul lagi bareng-bareng di sono. Cuman kita udah pernah ngaji. Kalau kita di sono masih ngaji aja lah capek kita. Ntar kita masak, buat makan, goreng jengkol, masa di surga goreng jengkol, sayur kelor, sayur asam, kagak enak. Kalau nanti kita udah ketemu di surga, ibu nanti akan ketemu dengan teman-teman pengajian. Pada saat ibu bertemu dengan teman-teman pengajian, tentu ada ibu-ibu yang kenal, ada yang enggak. Ini rombongan jamaah majelis taklim Atqiyah. Iya saya. Di surga mana Bu? Oma di blok 3. Emang ada blok 3? Ada Bu, di surga Jannatul Naim. Tadi ibu lagi, kalau pengurus dia surganya di mana surganya? Kalau di Jannatul Ma'wa, ada di sono Ma'wa juga ada. Pada ngobrol nanti dulu. Wahum yatasa'alun, kita saling kongkoh bahasa Betawinya. Kita bisa ngobrol bareng-bareng, kita nanya. Tapi perasaan gua, temen gua yang akrab banget dulu waktu ngaji ini kagak ada masa di rombongan gua. Tanya-tanya dah di tempat lain. Tidak lo WA sono. Di surga pakai WA. Lu lagi di mana? Ternyata temennya lagi digedikin sama malaikat di dalam neraka. Ya Allah, teman kita yang rajin ngaji ternyata lagi digedikin di dalam neraka. Padahal gosip kita kan pada ngobrol tuh. Itu emang apa sih dia ya? Padahal ya kalau kita lagi ngaji, orang-orang belum nyampe, bahkan belum dibuka pintu pengajian udah nyampe. Ini kok malah dia kagak ada di dalam surga. Ternyata dia itu Bu berangkat ngaji kagak pamit sama laki. Makanya ini ibu-ibu tadi pada pamit apa kagak sama lakinya? Iya, jangan kagak pamit, jangan. Salaman apa kagak? Salaman. Cium tangan apa kagak? Salaman dikit gitu. Saya sama laki salaman sama dikit. Habis dulu saya kan kalau salaman sama laki kalau banyak-banyak juga emang laki saya ngasih belanjanya mendikit. Wah, ini repot begini. Salaman Bu, salaman bolak-balik kalau perlu. Emang ada dalilnya itu salaman bolak-balik nih, saya kasih tahu. Kalau ibu salaman sama suami, cium tangan bolak-balik. Menurut ahli tasawuf, kalau kita cium tangan di bagian luar tangan kita, ini simbol dunia. Dan kalau kita salaman bolak-balik ke dalam, itu artinya simbol akhirat. Jika ibu salaman sama suami bolak-balik, itu artinya ibu mengharapkan ridho dunia akhirat dari suami. Begitu, jadi jangan kata itu udah salaman bolak-balik.
Kadang-kadang kagak ngasih-ngasih, gini aja tangan. Dunia akhirat. Jadi kita salaman tuh dunia akhirat. Ntar pulang habis ngaji nih ya, yang masih pada punya suami, kalau yang enggak, ya udah biarin aja. Yang masih pada punya suami silakan cium tangan dan luar dalam. Assalamualaikum dan saya pulang ngaji, cium tangan. Kira-kira suami ibu ngomong apa? Ini tangannya dicium bolak-balik sama bini gue. Kenapa ya? Jangan-jangan udah kasih. Cium tangan bolak-balik bu, simbol dunia akhirat. Nih, nanti amalin ya. Awas kagak diamalin, terlakinya saya tanya. Ya awas Ustaz Amalia. Di rumah ya, bolak-balik. Kalau misalkan suami lu ngapa? Bolak-balik begitu. Ngaji ngaji. Bolak-balik itu simbol dunia. Iya. Nah ini Bu ya, kita perlu kumpul bareng-bareng karena nanti mudah-mudahan ini menjadi wadah kita untuk berjumpa dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa kita jangan kalah sama iblis Bu. Emang iblis ngaji guru? Bu, ternyata iblis itu juga ngaji, tapi bukan iblisnya. Iblis punya anak keturunan yang ketiga. Nih Bu, iblis itu yang pertama yang namanya adalah Azazil. Dia punya anak namanya Lapis. Siapa Bu? Lapis. Iblis punya anak namanya Lapis. Lapis punya anak namanya Hayim. Hayim punya anak namanya Hama. Ibu saya iblis saja saya apa? Ibu apal nama iblis? Ya parah ya. Belum pengalaman berarti ibu. Ya. Jadi bapak moyangnya setan namanya iblis. Iblis punya anak yang pertama namanya Latis. Siapa namanya? Ini sih boleh apal boleh kagak nama iblis. Lakis punya anak namanya Hayim. Hayim punya anak namanya Hama. Siapa itu Hama? Dia adalah cucunya iblis. Kalau anak cucu berarti bawahnya lagi orang itu. Cicit berarti cicitnya iblis. Iblis punya anak, punya anak lagi, cucu berarti cucunya namanya Hayim, anaknya Hayim namanya Hama. Ini namanya cicitnya iblis. Siapa itu Hama? Nih Bu biarin ngaji setan dulu Bu ya. Biarin kita ngerti tentang ilmu persetanan. Kalau udah tahu setan enak kita. Kita tahu siapa lawan kita. Siapa tahu musuh kita. Kita tahu siapa musuh kita. Ini Hama, cicitnya iblis, adalah provokator terjadinya pembunuhan antara Qabil dan Habil. Ibu kenal Qabil? Halo? Kenal sama Qabil? Sama Habil? Tahu nggak sejarahnya? Kita mungkin tahu sejarahnya. Si Habil membunuh Qabil. Siapa provokatornya? Provokatornya adalah Hamah namanya, cicitnya iblis. Ketika Hamah ini sudah membunuh, menjadi provokator terjadinya pembunuhan antara Qabil dan Habil,
Ini seiring perjalanan waktu, Bu, ini hama cicitnya iblis menyesal. Itu bikin berantem tuh antara Irjen Anu dengan Irjen Anu. Akhirnya menyebabkan si Anu mati, si J mati. Provokatornya adalah Sampo. Ya, dia ini ada campur tangan setan sebetulnya. Begitupun terjadinya pembunuhan antara Qabil dan Habil, itu provokatornya namanya Hama. Tapi Hama kemudian dia ini menyesal. Setan ada yang nyesel. Baru tahu ya setan nyesel. Ya, kalau sama setan berarti nggak pernah nyesel. Hama kemudian datang ke Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kata Hama, Nabi Nuh, ya kenapa? Saya adalah dalang dibalik peristiwa kriminal pembunuhan antara Qabil dan Habil. Qabil dibunuh oleh Habil. Itu provokatornya saya. Tapi saya menyesal. Bagaimana caranya saya bertaubat? Bagaimana caranya saya bisa diterima, diampuni karena saya yang menyebabkan terjadinya pembunuhan antara Qabil dan Habil. Kemudian kata Nabi Allah Nuh alaihi salam, kalau begitu qum, berdirilah, fasalli rak'atain, kamu berdiri dan kamu lakukan sholat 2 rakaat setelah kamu berwudu. Berarti di zaman Nabi Nuh udah ada sholat tuh, cuma sholatnya baru 2 rakaat. Akhirnya si Hama, dia mandi, dia wudhu, dia sholat sebagai bentuk taubatnya kepada Allah. Kalau setan sama kita bedanya begini, Bu. Kalau kita manusia itu pasti akan ada perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Menurut Khalifah Umar bin Abdul Aziz, innama khuliqtum lil abad walakinnakum tantaqiluna min makanin ila makanin akhar. Sesungguhnya kalian diciptakan oleh Allah untuk menuju ke abadian, dan kematian sesungguhnya cuma proses pindah alam. Dari alam rahim menuju ke alam dunia kita dimatiin dulu. Ini manusia. Kalau setan enggak. Jadi kalau manusia itu ada proses pindah alamnya. Dari alam rahim, ibu-ibu dulu di dalam rahim kan pernah ngandung anak, ibu ya. Enak gak Bu gunting? Enak apa kagak punya anak di dalam kandungan? Serba salah. Emang saya lihat serba salah. Saya kesian sama ibu. Ya, apalagi kalau udah 9 bulan. Apalagi yang guntingnya gunting kebo. Tahu gunting kebo? Di atas 10 bulan. Mana orangnya kecil. Jalan udah kayak Dila, ogat. Kalau tidur sebelah sana motong bulat kayak perahu Nabi Nuh, miring, napas sesak, serba salah. Tapi ibu harus tahu, itu orang apabila udah di bulan itu, udah ada bulan yang mau beranak, itu dikit lagi bayi mau keluar tuh. Itu pada saat bayi mau keluar, Bu, ada di pintu mau keluar, itu bayi mati dulu, Bu. Karena dia akan pindah alam, harus melalui proses kematian. Makanya perlu dikedenin kalau bahasa Jermannya itu. Diapain? Kedenin, diterenin. Bahasa kedokterannya apa? Meneran, diterenin. Enggak, Allah. Kesian banget emang saya lihat ini keringetan ibu. Makanya ibu kalau misalkan mau beranak masih bisa ketawa ketiwi, itu berarti masih lama. Kalau udah ditanya kagak nyaut, udah yang nanya mertuanya habis bagi duit udah 10 juta. Kagak nyaut. Bagaimana tuh rasanya?
Bagaimana tuh langsung udah begini biasanya udah dekat gitu. Itu ya, mau keluar mati dulu kita. Kalau kagak dimatiin dulu sama Allah, kita lompat. Baik lompat diri di siak udah. Lu gak mau lompat diri, aku besar. Makanya dia harus apa? Mati dulu. Namanya pindah alam, proses kematian. Di alam dunia kita hidup kan nih. Jadi hakikatnya kita lagi hidup ini nungguin mati bu. Nungguin mati buat pindah alam. Nanti kalau udah mati di alam barzah, nanti di alam barzah mati lagi kita, baru ke alam akhirat. Ini kalau manusia ada proses yang harus kita lalui, perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Beda dengan setan, si Hamah tadi yang saya ceritakan. Dari semenjak Allah ciptakan iblis sampai iblis beranak pinak punya keturunan yang bernama Hamah. Hamah sampai dinari belum mati. Dia menjadi orang yang hidup, makhluk yang hidup. Di zaman Nabi Nuh dia ketemu. Di zaman Nabi Musa dia ketemu dengan Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa dia ketemu dengan Nabi Isa. Dan pada saat terjadi pertemuan antara Hama cucunya iblis ini dengan Nabi Isa, pesan Nabi Isa, wahai Hama, nanti kau wajib menjumpai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, dan kamu harus belajar kepadanya. Hamah pun belajar bu sama Nabi. Ternyata saat Nabi kita masih ada, iblis anaknya yang bernama Hamah itu ngaji. Ngaji kitab apa? Ngaji surah apa? Ini bu yang mungkin jarang kita temukan nih. Di sekolahan saya nggak pernah dapat ini. Waktu saya kelas 1 saya belum dapat. Kelas 6 saya juga belum dapat. Habis kelas 6 saya kagak sekolah lagi udah. Jadi kagak dapat di sekolahan. Dapatnya di tempat lain. Hamah belajar sama Nabi. Belajar apa? Yang pertama dia belajar surah An-Naba. Iblis anaknya yang namanya Hamah hafal surah An-Naba. An-Naba apa bu? Amma yatasa aluna anin naba'il azim. Apal itu iblis. Kalau ada manusia kagak hafal surah An-Naba, berarti manusia itu kalah sama anaknya iblis. Ibu-ibu sini saya yakin sih dari wajah-wajahnya nih kelihatannya hafal semua An-Naba. Amayata sa'alun apa? Bu, amayata sa'alun apa? Bu, saya mau kasih rahasia ya. Kenapa sih kita harus baca Amayata Sa'alun? Terus kenapa Amayata Sa'alun hurufnya ain mak mim lam am alif lam mim kaf ha ya ain sad to? Apa sih rahasianya huruf-huruf di awal surah? Kalau ibu baca kitab tentang misteri alam gaib, itu ternyata awal-awal surah, huruf-huruf di awal surah itu bisa membuat makhluk yang namanya setan, terutama dari suku Ghilan. Ghilan itu bahasa Arab, salah satu jenis setan yang tubuhnya kecil, kepalanya botak. Apa namanya? Tuyul. Tuyul ternyata kagak berani masuk rumah yang di depan rumah itu ditulis huruf-huruf permulaan daripada surah. Ibu ntar pulang dari sini tulis alif lam mim, kaf ha ya ain sad. Kemudian apa aja awal-awal surah? Itu bu udah jadi pagar yang paling kokoh supaya tuyul kagak bisa masuk ke dalam rumah ibu.
Ada nggak di sini yang suka kehilangan duit? Kehilangannya berapa? Hah? 3.500 mah gocap. Celengan sama. Tulisannya di celengan. Kabaya ansor alif lam mim kok. Tulisin. Itu dijamin tuyul kagak bakalan berani masuk ke dalam rumah. Yang di depan rumah itu ditulis awal-awal surah. Tuh, ini bisa bawa pulang lu ya. Amalin ntar di rumah. Asal ditanya sama laki lu dapat apa? Ilmu tuyul. Ilmu tuyul. Maksudnya mengantisipasi tuyul masuk. Itu Bu. Ini jarang yang tahu ini. Punya udah. Atau ibu saya sama guru kalau kemana-mana duit saya bawa-bawa dulu di tas saya. Nah, terus ntar kalau tuyul ngambil, nah itu dia. Tuyul saya gorok-gorokin. Kata tuyul mengambil dari saya lagi dakwah. Bu, tulis saja di tas. Alif lam ra. Terus kaya ain sa mim ain di awal-awal masukin ke tas. Kagak bakalan itu ibu duitnya diambil sama tuyul. Ya kalau laki sih tahu dah. Cuman kalau itu laki nggak Bu bisa. Kalau lakinya ngambil, ya bisa walaupun ada alif lam mim. Kata laki saya udah tahu alif lam mim itu tuyul. Kata lakinya begitu. Jadi itu, ayo diamalin itu alif lam mim itu di awal-awal surah. Ini si Hama, cucunya, cicitnya iblis ngaji. Pertama dia ngaji surah An-Naba. Kedua dia ngaji surah Al-Mursalat. Ini Bu dia ngaji sama tafsirnya loh. Jadi setan dari suku Hamah ini banyak yang beriman, banyak yang muslim, bahkan banyak yang pada ngaji tafsir langsung dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak kayak kita ada proses perpindahan alam, tapi kalau yang namanya iblis itu tidak ada proses perpindahan alam. Dia hidup terus Bu selamanya sampai nanti di hari kiamat dia baru akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo jangan kalah kita sama Hamah, jangan kalah kita sama setan yang masuk Islam. Dia menghafal banyak surah-surah. Nah kita manusia, makhluk yang paling sempurna, tentu kita harus bisa mengalahkan mereka. Ini pentingnya ngaji. Ya. Ibu jangan kira lagi duduk begini, ini duduk biasa Bu. Itu ibu lagi disiapin sayap malaikat, itu lagi pada duduk di atas sayap itu kan. Sayap malaikat. Makanya yang tenang duduknya. Jangan gonjat sana, gonjat sih. Apa kata malaikat? Nenek-nenek bukan udah gelarin sayap sebagai bentuk penghormatan gua sama yang pada ngaji. Budi aja budi. Kata malaikat. Makanya dia kalau misalkan pantas saya guru udah kagak kuat kelamaan dari jam 8 tadi saya udah datang duduk ngaji. Gak apa-apa Bu, geser dikit. Geser begitu gak apa-apa, kata malaikat. Gue tahu ini dia asam uratnya tinggi. Kakinya emang lagi kata normal, tadi aja lagi masuk awal gue lihat kakinya encang-encing. Malaikat tahu ya. Jadi kita ini gembira Bu, malam hari ini kita duduk bareng digelarin sayap malaikat. Akan enak kita digelarin sayap malaikat. Luar biasa. Hanya di majlis ilmu begini Bu nih kita bisa mendapatkan penghormatan dari malaikat, karena malaikat nggak ragu-ragu lagi buat ngelarin sayapnya kita dudukin kita di tempat ini. Dulu pernah di dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin
yang berjudul Ithaqus Sadatil Muttaqin. Ketika ada hadis Nabi, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat menggelar sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu, karena begitu ridho dengan apa yang dia tuntut, dengan apa yang dia cari. Orang munafik di zaman Nabi itu nggak percaya. Katanya kalau orang ngaji dilebarkan sayap malaikat, akhirnya apa bu? Dia pakai sepatu, sepatunya dibuat sendiri, sepatunya itu ditaruhin paku sama dia. Dia berharap ntar dia datang begitu ya, diinjek sayap malaikat kena paku, ditaruhin paku di kakinya, diinjek. Karena memang malaikat udah tahu ini orang hatinya kagak bener, ini orang punya niatan busuk. Pada saat dia mau masuk ke majelis ilmu itu pakai sepatu yang udah ditaruhin paku di bawahnya, kayak sepatu bola, tahu kan bu ya? Itu udah ditaruhin paku sama dia. Pada saat dia itu injek, langsung malaikat kibaskan sayapnya, mental itu orang bu dalam radius kilometer yang panjang. Dari sini mental sampai ke Tambun. Ke Tambun loh. Mental jauh. Kenapa? Karena dia punya niatan yang enggak benar dan malaikat itu tahu. Makanya alhamdulillah ibu-ibu kita bisa datang, duduk, diam, dengerin. Udah jangan pakai ngomong apa-apa. Itu udah dicatat. Sama seperti kita sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu ya, yang tenang kalau nanti. Kalau yang ngantuk bagaimana Bu? Bu, kalau yang ngantuk jangan ditahan-tahan. Iya, sebab yang namanya ngaji pasti Bu ditiupin matanya sama setan. Ngantuk. Kalau ibu-ibu gak malu tiduran aja. Gak apa-apa Bu. Iya, gak apa-apa. Saya jadi guru misalkan ada murid saya tidur, saya ridho banget Bu. Bener. Makanya ibu-ibu yang pinter kalau misalkan lagi ngaji, rasa-rasanya mata ngantuk, ibu-ibu badannya rada kecil, cari Bu di depan ibu-ibu yang badannya rada gede. Jadi saya ngadepin ibu-ibu yang badannya gede, yang di belakang ibu-ibu yang badannya kecilan, saya kagak lihat. Itu teorinya begitu. Ya. Pokoknya datang duduk kita di sini di majelis ilmu itu sudah anugerah yang luar biasa dan enggak semua orang bisa melaksanakannya. Orang kalau ditanya Bu pengen masuk surga, pengen ngaji, pengen. Waktunya dia kagak datang. Berarti dia belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung dan bersyukur kita yang hari ini diberikan taufik hidayah sehingga kita datang ke majelis ilmu seperti ini. Ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama pengurus yayasan Bu, ini tentunya saya mengucapkan terima kasih Ibu kepada ibu-ibu wali murid atau ibu-ibu masyarakat sekitarnya sudah mau hadir ke pengajian kita hari ini. Dan saya punya program memang Bu, salah satu diantaranya adalah pengajian ini. Ini hari petugas-petugas pembacaannya ini adalah gabungan dari seluruh wali-wali murid. Bulan depan itu berarti tugasnya kelas 1 sama TK. Kelas 1A, kelas 1B wali muridnya kumpul, kemudian sama wali murid TK kumpul, nanti menjadi petugas pembaca di pengajian bulan depan. Ayo, ibu-ibu ada di sini yang wali murid kelas 1. Jangan-jangan wali murid kelas 1 ada yang datang. Ayo Bu, kalau misalkan kita personilnya kurang, kita hafal ini kagak hafal, kita bisa yang ini kagak bisa berkolaborasi Bu. Minta bantuan sama kelas 2. Kelas 2 berapa orang ambil nggak apa-apa. Untuk bulan depan, mungkin nanti bulan depan yang ceramah Ustaz Dani mungkin ya. Karena kelihatannya saya ada jadwal keluar nanti.
Tapi ya nanti saya mungkin datang di awal. Itu yang pertama Bu ya. Tolong disiapin. Wali murid kelas 1 ada kan ya? Bu, coba deh, ada apa sih? Kelas 1. Wah iya ada, banyak, cukup udah 5 orang juga. Ya, yang MC kita dari ibu kelas 1, wali muridnya. Semuanya pokoknya urusan kelas 1. Kalau urusan gesek, urusan yayasan. Udah tenang aja. Enggak ada diamplopin, takut sama diamplopin. Ya, jadi ikhlas lillahi ta'ala ya, sesuai dengan tadi ikrarnya itu. Nanti kelas 1A, kelas 1B. Insya Allah nanti akan kita undang seluruh majelis-majelis taklim yang ada. Ini memang sengaja saya belum mengundang majelis-majelis taklim. Karena apa? Fokus kita hari ini adalah pelantikan pengurus dulu. Nanti baru kita undang secara keseluruhan. Ya, mudah-mudahan nanti dari pengurus akan menyampaikan undangan itu ke majelis-majelis taklim yang ada di lingkungan kita dan mungkin di lingkungan lain kita akan undang. Itu yang kedua Bu, yang ingin saya sampaikan atas nama pengurus saya sama. Kemudian yang berikutnya, saya mau kasih kenang-kenangan nih kepada ibu-ibu. Biar ibu-ibu kalau ngamalin ini nih, orang bawaannya kalau melihat ibu-ibu pengen bagi duit aja. Oh, saya kasih amalannya. Jadi asal melihat ibu bawaannya pengen bagi duit. Mau tuh mau. Asal ibu-ibu lagi ngomong gitu di pinggir jalan, ada yang nempangin duit. Ya, pokoknya lagi duduk pinggir jalan gitu ya. Cuma tangannya jangan gini jangan. Duduk pinggir jalan, ada tendanya yang paling itu. Ya. Itu mungkin untuk ibu-ibu majelis taklim yang ada di sekitar sini udah pernah saya kasih kali ya. Hah? Ya Allahumma inna nas'aluka min khairiha. Udah itu ya? Ya nggak perlu berarti udah tahu semua. Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ma. Nah, lupa berarti ada penamaannya. Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ahliha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa wabaha. Tuh, apa? Halo, lagi saya tanya. Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ahliha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa wabaha. Yang pada punya usaha mau keluar baca itu. Suaminya Bu yang misalkan punya urusan yang nyalok yang apa, biar pada berhasil keluar dari rumah baca itu. Pertengahan perjalanan baca lagi. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, masuk rumah, baca lagi. Bacanya berarti 3 kali. Keluar di tengah perjalanan, kemudian pulang ke rumah. Itu insya Allah Bu, apa yang menjadi hajat kita, hajat dunia khususnya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa udah? Belum. Saya ijazahin baca bareng-bareng ya. Ayo. Sebetulnya saya dalam hati ngomong gini, ini ibu apabila ada yang hafal saya kasih 200.000. Saya baca 3 kali, ibu-ibu hafal saya kasih 200.000. Tapi yang belum pernah hafal, kalau udah pernah ngaji terus sudah hafal, saya kenal orangnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikutin, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ahliha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa wabaha. Udah apa? Coba saya pengen dengar bareng-bareng baca. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka. Nah, ayo berantakan amat ini.
Ya hafalin, sekarang yang hafalinnya. Iya. Tulis dulu dah, kalau nggak yang punya hafal kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inna nas'aluka min khairiha wa khairi ahliha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa wabaha. Ya, sudah 2 kali itu. Coba kalian tahu. Baca lagi bareng-bareng, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa maha kan diganti waya maha lagi. Ayo kalau ada apa saya kasih mitnya, ayo. Nya apalnya? Nya apa? Hah?